Perhatian, perhatian, ibadah anak segera dimulai. Yuk perhatikan tata cara ibadah sebagai berikut. Siapkan Alkitab dan alat tulis. Ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan makan dan minum ya. Semangat dan sungguh-sungguh saat berdoa dan memuji Tuhan. Selalu fokus saat firman Tuhan disampaikan, dan untuk kelas Yakub sampai Petrus, jangan lupa untuk mencatat firman Tuhan ya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat pagi. Nah, hari ini kita senang sekali Ya. kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah, hari ini Kak Lili nggak sendirian loh. Kak Lili punya teman. Sama siapa? Saya Kak Nina. Yeay, hari ini baju kita juga samaan ya Kak Nina. Iya, kita kan sahabat. Yeay, hari ini kita seorang sahabat. Ya. Nah, yuk sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita semuanya tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, karena hari ini kita merasa Bahagia. karena kita berkumpul, yuk kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Semuanya pakai gerakan ya, supaya kita bersemangat. Yuk semua gerak. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita mau pujikan pujian ini sekali lagi dengan bersukacita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
bersemangat ya Kak Nina Puji sepertinya. Tuhan, semuanya ikut gerakan semua. Benar. Sebelumnya supaya lebih bersemangat lagi, Kak Lili mau yel-yel nih kita nih. Yuk, yelnya gimana Laskar Kak Lili? Kristus ya. Iya. Nah, tentunya adik-adik semuanya di rumah sudah bisa. Yuk, Oh, iya. Laskar Kristus. Siap. Up, Jesus. Down, down, setan. Jesus power, Jesus power. Haleluya. Sekali lagi ya Kak Nina supaya lebih semangat lagi. Laskar Kristus. Siap. Up, Jesus. Down, down, setan. Jesus power, Jesus power. Haleluya. Wah, semuanya bersemangat, puji Tuhan. Nah, Kak Nina, tentunya kita punya sahabat yang paling setia. Iya. Yang gak pernah meninggalkan kita. Betul. Dalam keadaan sedih, senang, selalu ada buat kita ya. Iya, siapakah dia? Siapa ya? Yuk kita mau satu pujian. Ada satu sobatku yang, Yang setia. setia. Kita mau sama-sama belajar lagu ini ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu mendampingi diriku. Namanya siapa ya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu mendampingi diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Semuanya sudah capek memuji nama Tuhan? Belum Kak Lili? Belum ya? Belum. Masih semangat sepertinya Kak Nina. Iya, masih semangat ya. Iya, betul sekali. Nah, tentunya adik-adik semuanya, Kak Lili, Kak Nina, kita semuanya punya teman dan seorang sahabat yang selalu mendukung kita dalam keadaan apapun. Iya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, engkau akan memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku,
firman-Mu kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan bersukacita dan semangat. Iya, betul. Yuk, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Yuk kita mau siapkan hati kita. Dan tentunya kita punya sahabat kita yang sejati. Sampai kita besar nanti, sampai kita dewasa nanti, bahkan sampai kita di surga nanti, Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat yang setia untuk kita semuanya. Amin. Yuk kita mau pujikan pujian ini dengan segenap hati. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat Dikau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat Dikau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat Dikau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Ya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan adik-adik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semuanya. Tuhan sudah rela mati untuk kita semua, sudah mengasihi kita semua, dan mau menjadi sahabat kita yang sejati. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami supaya kami dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan supaya firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik kesayangan Tuhan Yesus, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Kak Fani percaya hari ini kita pasti penuh dengan berkat Tuhan dan kita pasti bersukacita. Mari kita bersyukur ya adik-adik karena sampai saat ini kita masih diberi Tuhan kekuatan, diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan sukacita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita boleh sampai ada sampai saat ini itu semuanya karena berkat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang bersyukur sama Tuhan karena diberi kekuatan? Wah, semuanya bersyukur. Siapa di sini yang bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesehatan? Wah, mantap. Siapa yang di sini bersyukur kepada Tuhan karena diberi sukacita yang melimpah?
Wah, semuanya bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Kita patut menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kalau bukan Tuhan, kita pasti nggak bisa sampai saat ini adik-adik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kita kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita. Nah adik-adik, salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, salah satu caranya adalah dengan bersungguh-sungguh ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan Yesus. Siapa yang pagi hari ini mau bersungguh-sungguh saat ibadah? Tadi waktu pujian, waktu penyembahan adik-adik sudah keren. Dan sekarang yuk kita buktikan lagi yuk ucapan syukur kita, penghormatan kita, penghargaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh juga ketika mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Amin. Yuk sekarang kita mau belajar lagi adik-adik kebenaran firman Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini kita sudah belajar banyak tentang sebuah tema. Siapa yang masih ingat tema sepanjang bulan Oktober? Boleh angkat tangan. Ada yang masih ingat? Yuk kita bareng-bareng bilang yuk tema bulan Oktober dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Menjadi sahabat yang baik. Wah mantap, adik-adik semuanya masih ingat. Kita belajar sepanjang bulan Oktober ini tentang menjadi seorang sahabat yang baik adik-adik. Adik-adik udah belajar mulai dari ibadah kelas masing-masing. Kemarin juga waktu fellowship ibadah anak gabungan, kita belajar banyak tentang menjadi seorang sahabat yang baik adik-adik. Nah, sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, tentunya setiap perbuatan, setiap perkataan, sikap dan perilaku kita itu harus yang baik. Termasuk juga ketika kita menjadi sahabat, tentunya kita juga harus menjadi seorang sahabat yang baik. Yuk sekarang boleh ambil Alkitabnya, yuk kita mau buka nas kita. Kita baca, ayat ini pasti udah nggak asing lagi ya buat adik-adik ya. Kita sudah baca sepanjang bulan Oktober ini. Di Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Siapa yang sudah hafal ayat ini? Ini mungkin juga sudah sering jadi ayat hafalan ya adik-adik ya. Amsal 17 ayat 17, hitungan yang ketiga kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat ini bilang adik-adik bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Apa maksudnya setiap waktu Kak Fani? Apakah setiap waktu itu hanya ketika sahabatku lagi senang terus aku mau deketin? Ketika sahabatku adalah orang yang berkelimpahan aku mau deketin? Ketika sahabatku punya bekal makanan yang enak-enak terus aku mau deketin? Ketika sahabatku pinter dan kaya aku mau deketin? Enggak adik-adik, ayat ini bilang bahwa sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Bahkan ketika sahabatmu dalam keadaan yang lemah, sahabatmu dalam keadaan yang susah, sahabatmu dalam keadaan yang sedih, nggak punya uang jajan pas-pasan, kamu tetap mau menaruh kasih. Kita mau tetap mengasihi. Ayat ini bilang bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Kalimat selanjutnya bilang, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa di sini yang punya saudara? Kak Fani yakin semua di sini kita pasti punya saudara kan? Baik itu saudara kandung, saudara sepupu, semuanya pasti punya saudara adik-adik. Lah, saudara itu adalah orang yang menyayangi kita. Ayat ini bilang bahwa seorang sahabat itu akan menjadi seperti saudara ketika berada dalam kesukaran atau kesusahan. Jadi ketika sahabatmu sedang susah, sahabatmu sedang susah sukar, itu berarti saatnya kamu datang dan menghibur sahabatmu adik-adik. Ayat ini bilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seperti seorang saudara dalam kesukaran. Dalam Alkitab ada contoh sebuah persahabatan yang kita juga pasti sudah pelajari adik-adik ya selama bulan ini. Siapa yang masih ingat tokoh Alkitab yang terkenal dengan kisah persahabatannya mereka? Ada yang masih ingat? Yes, betul.
Yonatan dan Daud. Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan adalah seorang sahabat yang baik adik-adik. Persahabatan itu kan biasanya terjadi ketika ada sebuah kesamaan. Betul nggak? Sama-sama jenis kelamin yang perempuan misalnya. Sama-sama suka makan spaghetti misalnya. Sama-sama sekolah di sekolah yang sama misalnya. Sama-sama kelas yang sama. Atau sama-sama suka main game yang sama. Biasanya persahabatan itu terjadi karena adanya sebuah kesamaan adik-adik. Tapi Yonatan dan Daud justru mereka punya banyak perbedaan loh. Mereka jadi sahabat meskipun mereka punya banyak perbedaan. Daud adalah seseorang yang lahir di kota kecil Bethlehem. Sementara Yonatan lahir di lingkungan istana kerajaan. Daud seorang gembala domba. Sementara si Yonatan adalah seorang putra raja, seorang pangeran. Siapa yang tahu Yonatan anaknya raja siapa? Betul, anaknya Raja Saul. Terus perbedaannya lagi adalah Yonatan itu adalah anak sulung pewaris tahta kerajaan, sementara Daud adalah seorang anak bungsu dari 8 bersaudara. Tapi meskipun mereka punya banyak perbedaan, mereka tetap jadi sahabat. Tapi mereka juga punya persamaan adik-adik. Siapa yang tahu persamaannya Daud dan Yonatan? Daud dan Yonatan punya persamaan. Mereka berdua adalah sama-sama seorang pejuang yang berusaha untuk melawan tentara Filistin. Dan mereka berdua juga adalah seorang yang setia melayani Tuhan dan menjadi pemuda yang diurapi oleh Tuhan. Nah, persahabatan Daud sama Yonatan tuh begitu kuat adik-adik. Bahkan Yonatan, nih ya, Kak Fani kasih contoh ini Yonatan ya. Yonatan itu rela melindungi Daud adik-adik. Yonatan dan Daud bersahabat. Dan persahabatan mereka itu adalah persahabatan yang sangat kuat. Bahkan Yonatan sangat rela untuk memberikan dirinya untuk melindungi Daud adik-adik. Semuanya pasti tahu kisahnya Daud dan Yonatan ya. Kak Fani ulangi sedikit ya. Daud dan Yonatan. Adik-adik, Yonatan adalah anak dari seorang raja. Tadi adik-adik sudah sebutin rajanya namanya Raja Saul. Nah, Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja pertama di Israel adik-adik. Nah, waktu itu Raja Saul singkat cerita itu iri hati dengan Daud. Karena Daud mengalahkan lebih banyak tentara Filistin adik-adik daripada si Raja Saul. Lah, Raja Saul ini marah sama Daud, iri hati, dengki karena Daud tuh lebih dipuji-puji sama orang-orang Israel daripada dirinya. Hingga suatu ketika Raja Saul itu berniat untuk membunuh Daud. Wah, Yonatan sebagai anaknya Raja Saul kaget dong. Oh kebalik, Yonatan sebagai anaknya Raja Saul ini kaget. Wah, sahabatku mau dibunuh sama papaku. Apa yang harus aku lakukan? Apa kira-kira yang dilakukan oleh Yonatan? Apakah Yonatan membiarkan? Udahlah biarinlah aku takut nanti aku dimarahi juga sama papaku kalau aku membela Daud. Enggak adik-adik, yang dilakukan oleh Yonatan adalah Yonatan memberitahu kepada Daud, Daud, papaku berencana untuk membunuh kamu harus berlari dan bersembunyi. Dan akhirnya Daud pun selamat karena Yonatan. Dia rela untuk memberikan informasi, bahkan itu rahasia dari ayahnya sendiri diberitahukan kepada sahabatnya Daud. Karena begitu kasihnya Yonatan kepada Daud. Nah adik-adik ada dua makna persahabatan yang bisa kita pelajari dari kisahnya Daud dan Yonatan adik-adik. Yang pertama, sahabat itu adalah hadiah dari Tuhan. Ketika adik-adik menemukan seorang sahabat yang rela berkorban buat adik-adik, bersyukur karena itu adalah hadiah dari Tuhan. Jaga persahabatan itu adik-adik ketika kamu sudah menemukan seorang sahabat yang rela berkorban, yang benar-benar mengasihimu, yang tulus mengasihimu. Itu arti persahabatan yang pertama yang kita pelajari dari Yonatan dan Daud. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah seorang sahabat itu adalah seseorang yang membantu kita untuk kita mengenal kekuatan dari Allah. Adik-adik, waktu Daud itu mau dibunuh sama Raja Saul, Daud itu takut.
Dia takut dan merasa dikejar-kejar terus sama Raja Saul. Tapi Yonatan sebagai sahabat yang baik, dia datang kepada Daud. Dan dia bilang sama Daud, kamu jangan takut, kamu tuh dilindungi oleh Allah. Dia menguatkan Daud adik-adik, sehingga Daud nggak takut lagi. 1 Samuel 23 ayat 18 kita baca yuk. Kita buka ya, 1 Samuel 23 ayat 16, maaf. 1 Samuel 23 ayat 16. Kita baca ya, bersama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1 Samuel 23 ayat yang ke-16. Yonatan pergi menemuinya ke situ untuk menguatkan kepercayaannya bahwa ia akan dilindungi Allah. Seorang sahabat adalah dia yang hadir untuk memberikan kita semangat dan dorongan untuk kita terus kuat kepada Allah, adik-adik. Ya, arti persahabatan yang kita pelajari dari Daud, kisahnya Daud dan Yonatan, yang pertama adalah persahabatan adalah hadiah dari Tuhan. Sahabatmu itu hadiah dari Tuhan. Dan yang kedua, sahabat itu adalah orang yang akan mendorongmu, menguatkanmu di dalam Tuhan. Sekarang adik-adik, sudahkah kita menjadi seorang sahabat yang baik? Apakah adik-adik sudah punya sahabat yang baik? Sudah menemukan sahabat yang baik? Jika kita sudah menemukan seorang sahabat yang baik, jadilah sahabat yang bisa dipercaya. Sahabat itu nggak pernah memandang wajah, nggak pernah memandang muka, nggak pernah memandang kamu kaya atau miskin. Tapi sahabat itu rela berkorban, rela menolong, dan bahkan seperti Tuhan Yesus kita belajar, dia rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat yang dikasihinya. Amin buat kebenaran firman Tuhan adik-adik. Mari kita, walaupun masih kecil nih, mungkin adik-adik baru punya sahabat 1 atau 2, atau belum menemukan sahabat, sedang mencari sahabat, atau punya teman dekat yang akan jadi sahabat. Mari belajar seperti kisahnya Daud dan Yonatan. Ketika kamu punya sahabat, jadilah seorang sahabat yang baik. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, kami boleh belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh mengajar kami untuk kami boleh jadi seorang sahabat yang baik. Kami boleh mencontoh kisah dari Daud dan Yonatan ya Tuhan, yang saling mengasihi, yang rela berkorban juga satu dengan yang lain. Juga kami boleh belajar dari Tuhan Yesus, yang bahkan rela memberikan nyawa Tuhan Yesus bagi kami sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk jadi anak-anak yang mampu menjadi sahabat yang baik di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami boleh jadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Kami boleh jadi anak-anak yang boleh jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi buat waktu dan kesempatan pagi hari ini. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mau peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Fani mau ajak adik-adik untuk melakukan sebuah aktivitas ya. Aktivitasnya gampang banget. Mungkin kemarin sudah diinfo sama guru-guru kakak-kakak kelasnya adik-adik masing-masing untuk menyiapkan bahan-bahannya. Bahannya cuma karet gelang biasa sama sedotan. Adik-adik di rumah pasti punya sedotan kan, kecil, besar, apapun warnanya nggak apa-apa. Terus dipotong kecil-kecil adik-adik, dipotong kecil-kecil ya. Setelah itu boleh dirangkai, dimasukkan ke dalam sedotannya, dimasukkan ke dalam karet pentil, dan jadi seperti ini, namanya gelang persahabatan. Lah, warnanya boleh warna-warni ya adik-adik, warnanya boleh warna-warni. Kak Fani bikinnya yang hitam biar keren ya, keren kan? Kak Fani punyanya cuma sedotan hitam soalnya, sedotan hitam, sedotan apapun warnanya boleh adik-adik rangkai jadi gelang persahabatan. Dan besok ketika ketemu sama sahabatmu di sekolah atau di perumahan atau di gereja, boleh dikasihkan sama sahabatmu dan bilang, aku mengasihimu sahabatku. Gitu ya, siap ya bikin gelang persahabatan buat sahabatmu. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.